Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musarrifis syuhuri wal a'wam. Al-malikil quddusis salam, al-mutafarridi bil 'azamati wal baqa'i wad dawam, al-mutanazzihi 'anil naqa'isi wa musyabahatil anam. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat tak terhingga, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan di atas Islam, keistiqomahan di atas iman, dan yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan hidayah itu di dalam hati kita, masih mengekalkan, mengistiqomahkan hidayah itu berada di dalam kehidupan kita. Maka itu adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Karena hidup saja bukan nikmat, hidup di atas hidayah baru nikmat. Hidup di atas Islam baru mulia. Hidup saja bukan kemuliaan. Namun ketika Allah hidupkan kita di atas Islam, maka itu adalah kemuliaan yang hakiki. Terlebih lagi kita berada pada bulan menjelang bulan penuh kebaikan, yaitu bulan Sya'ban. Dan Sya'ban itu menjadi kualifikasi menuju Ramadan. Kalaulah Piala Dunia itu ada kualifikasi, ada seleksi, maka Ramadan lebih berhak untuk kualifikasi dan seleksi. Dan kualifikasi Ramadan itu dilihat pada bulan Sya'ban. Artinya orang yang malas di Sya'ban sudah jelas golongan malasnya di Ramadan. Nah, golongan orang-orang yang sudah mulai giat di bulan Sya'ban itu terlihat insya Allah giat di bulan Ramadan. Itulah kenapa Rasul SAW juga memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Bahkan para salaf menyebutnya sebagai syahrul qurra. Mereka menyebutkan bahwa yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dikatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan para pembaca Al-Quran. Kalau bahasanya Anas bin Malik radhiyallahu an, kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban akabbu 'alal masahifi yaqra'unaha. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat radhiyallahu an, beliau bilang, kanal muslimun, kaum muslimin di zaman kami, yaitu di zaman para sahabat, ketika masuk bulan Sya'ban, mereka sibuk dengan mushaf, sibuk membacanya sepanjang hari. Lihat bagaimana mereka memulai membaca Al-Quran dan sibuk dengan Quran itu dari Sya'ban. Dan ibadah-ibadah lainnya, puasa dan lain-lainnya. Bahkan Nabi SAW kata ibunda kita Aisyah, ma ra'aituhu istakmala siyami yaumin, kata ibunda kita, aku tidak pernah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban atau kama qalat. Dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Itu adalah yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah. Berarti ibadah-ibadah itu harus dimulai dari bulan Sya'ban supaya puasa kita nanti mudah, supaya ibadah kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa semoga Allah sampaikan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Hari ini kita lanjutkan insyaallah pembahasan persiapan bekal Ramadan kita, dan hari ini kita akan bahas tentang hikam as-siyam, yaitu tentang hikmah-hikmah puasa. Makanya di sini ditulis fi hikamis siyam, yaitu beberapa hikmah-hikmah puasa. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyariatkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali ada tujuannya. Ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kecuali pasti ada visi, ada tujuan. Ya, dan adanya syariat puasa tentunya ada hikmah di balik tersebut. Hikmah puasa itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal batiniyah atau berkaitan dengan pahala dan lain-lain. Cuma ada hikmah zahirnya juga. Ada hikmah-hikmah hissiyah yang jelas-jelas bisa kita rasakan. Kita langsung masuk ke poin-poinnya, apa saja hikmah-hikmah dari ibadah puasa yang Allah SWT syariatkan. Sebagaimana kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah dicatatkan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini menandakan bahwasanya ketika diperintahkan untuk berpuasa, pasti ada tujuan di balik hal tersebut yang membuat kita mendapatkan banyak kebaikan. Sini ditulis idza tabayyana dzalik fa inna lis-siyami hikaman katsirah. Sungguhnya puasa itu memiliki banyak hikmah. Istaujabat an yakuna fariidatan min faraidil islami wa ruknan min arkanihi. Yang mewajibkan
berhaklah puasa itu termasuk ke dalam 5 rukun Islam, salah satu dari rukun Islam. Dan juga wajar sekali puasa itu disyariatkan, diwajibkan karena memiliki keutamaan-keutamaan ini. Kita akan mulai dari keutamaan yang pertama. Famin hikamis siyam, hikmah puasa yang pertama adalah annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul abdu fiha ila rabbih. Yang pertama, hikmah puasa adalah amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebenarnya banyak ibadah-ibadah lain yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Namun puasa adalah di antara sebab terkumpulnya semua ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bitarki mahbubatihi wa mushtahayatihi min ta'amin wa syarabin wa nikah. Ini menandakan puasa itu kita meninggalkan hal-hal yang mubah. Puasa, makan, nikah dan lain-lain. Untuk siapa? Untuk Allah. Itu kan berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengorbankan hal-hal yang biasa kita lakukan. Yang biasanya halal ya ditunda dulu. Kita menahan diri kita dari perkara-perkara yang halal. Ini menunjukkan bahwa sampai di sini disebutkan kata Syekh Al-Utsaimin, fayadhharu bidzalika sidqu imani wa kamalu ubudiyyatihi lillah wa quwwatu mahabbatihi lahu wa rajaihi ma indah. Puasa itu menimbulkan sidqu iman. Itu menghadirkan kebenaran, kejujuran iman. Orang itu baru jujur imannya kalau berani berkorban. Kalau dia berani mengorbankan sesuatu baru imannya itu benar. Wa kamalu ubudiyyatihi lillah. Ya, kesempurnaan penghambaan dia kepada Allah. Jadi orang kalau ngaku sebagai hamba Allah, buktinya dengan apa? Itu puasa. Dia menghambakan dirinya kepada Allah secara sempurna. Wa quwwatu mahabbatihi lahu, menandakan kuatnya cinta dia kepada Allah, wa rajaihi ma indah, ya, dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama adalah ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu puasa. Rata-rata memang ketika bulan Ramadan semua orang jadi soleh, Masya Allah. Semua orang jadi benar. Bahkan ada yang nyebut madrasah Ramadan. Ya, Ana setuju madrasah Ramadan. Mereka semua masuk madrasah, namun jangan lulus gitu loh. Ya, jangan lulus, jadi begitu lebaran lulus. Ya, tidak lagi melakukan ibadah, tidak lagi melakukan baca Quran, tidak lagi ke masjid dan lain-lain. Itu kan lulus namanya. Padahal kalau kita lihat ya, ini saya mendapatkan faedah ini dari beberapa kitab yang saya baca tentang Ramadan. Jadi Ramadan itu anggaplah sebagai salat wajib. Ramadan itu salat wajib ya. Dan salat wajib itu diikuti oleh rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Lihat, antum lihat, Ramadan itu qabliyahnya Sya'ban, ba'diyahnya Syawal. Maka orang kalau hanya fokus sama yang wajib saja orang sempurna, dia harus memulai dengan yang rawatib itu. Qabliyahnya Ramadan adalah Sya'ban. Sehingga puasa Sya'ban itu kedudukannya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kedudukan Rasul SAW kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena seperti qabliyah Ramadan. Dan kenapa di bulan Syawal disunahkan puasa berapa hari? 6 hari. Itu karena ba'diyahnya Ramadan. Artinya Ramadan itu memiliki qabliyah dan memiliki ba'diyah yang harus kita ikuti untuk menyempurnakan itu. Kalau kita hanya fokus pada kewajiban, kita hanya berfokus sama kewajibannya saja, kurang sempurna. Boleh jadi puasa kita banyak lalainya, banyak gak maksimalnya. Kayak sholat kita banyak melamunnya, banyak mikirin hutangnya, banyak mikirin kehidupannya, gak maksimal. Maka ikuti dengan rawatib antara sebelum dan setelahnya. Maka Ramadan, kalau misalnya orang mendekatkan diri kepada Allah hanya pada bulan Ramadan, ini tidak maksimal tentunya. Ya, walaupun gak apa-apa, gak ada masalah orang kembali kepada Allah SWT di bulan Ramadan saja. Ya, minimal hanya di bulan Ramadan. Hikmah yang kedua, wa min hikamis siyam, hikmah puasa yang kedua adalah annahu sababun littaqwa. Dia adalah sebab datangnya ketakwaan. Jadi puasa itu sebab datangnya ketakwaan. Ya memang itu visi utamanya adanya syariat puasa. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT sudah menyebutkan bahwa tujuan dari disyariatkannya puasa agar kalian menjadi orang bertakwa. Dan ini poin bisa antum catat. Allah SWT ketika memanggil seorang hamba dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, itu pasti ada tujuannya. Nah, ketika Allah panggil kita orang-orang beriman untuk menjalankan ibadah puasa, tujuannya adalah takwa. Ayat pertama di Quran. Ini murojaah hafalan. Ayat pertama di Quran. Ayat pertama di Al-Quran yang isinya ya ayyuha,
Itu ada di surat apa? Jelas Al-Baqarah di awal-awal. Ya ayyuha pertama apa? Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, perintah untuk bertakwa justru panggilan pertamanya bukan orang-orang beriman. Tapi wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya perintah untuk bertakwa itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Karena panggilan pertama dijuruskan untuk bertakwa. Maka Al-Baqarah berikutnya, puasa 183 itu masih jauh, masih banyak ya ayyuhalladzina sebelumnya. Sehingga perintah takwa itu perintah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semua. Dan Allah selipkan perintah itu di dalam puasanya seseorang. Apa makna takwa itu sebenarnya? Takwa itu simpelnya dua lah kita sebut. Yang pertama takut. Yang kedua itu ngerem. Jadi yang pertama takut, kedua ngerem. Ketika kita takut kepada Allah ketika mau melakukan sesuatu, kita takut nih Allah marah atau enggak, Allah suka atau enggak, Allah ridho atau enggak, itu takwa namanya. Yang kedua, makna takwa itu ngerem. Jadi takwa itu yang membuat kita menahan diri. Puasa kan ngerem. Dan orang ketika puasa yang tahu dia melakukannya dengan benar itu siapa kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja kita dari rumah sahur bareng sama istri kan. Berangkat kerja di kantor minum kopi ya kan segala macam, makan siang, pulang kayak orang kelaparan lagi. Buka bareng sama istrinya kan. Gak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu makna takwa. Dia benar-benar takut kepada Allah dan dia ngerem dirinya sebab Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ibadah puasa yang tahu puasa kan cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilahnya buka diam-diam, ya kan? Itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga ibadah puasa ini yang paling menyebabkan seseorang meraih ketakwaannya. Sebab ibadah personal yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang ketiga di antara hikmah berpuasa adalah annal qalba yatakhalla lil fikri wa dzikri. Hati kita jadi memiliki kesempatan untuk bertafakkur dan berzikir. Jadi hati kita ini jadi memiliki kesempatan untuk bertafakkur dan berzikir. Karena biasanya sibuk dengan urusan-urusan yang memenuhi perut. Orang makin kenyang perut, maka hatinya nggak ada space lagi. Dia pasti pikirin apa yang bisa ia penuhi. Maka dalam hal ini orang yang berpuasa itu mengosongkan sehingga dia memiliki kesempatan untuk berfikir dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tanawul asyahawati yastaujibul ghaflah. Lihat, karena mengikuti syahwat itu pasti menghasilkan kelalaian. Kayak kita lah, kita banyak makan pasti dampaknya adalah malas. Banyak makan, banyak konsumsi segala macam pasti malas tidur. Susah buat beribadah. Tapi kalau puasa perut kosong, istirahat juga sebenarnya nggak nyenyak, nggak tenang. Itu membuat kita pada akhirnya bertafakur dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Opsi. Bahkan ada orang kalau bulan puasa itu bingung, tidurnya udah kebanyakan. Dia sampai kenyang sendiri, tidurnya udah kelamaan. Akhirnya dia bingung mau ngapain. Nah, ini orang-orang yang nggak tahu esensi puasa tuh. Harusnya digunain kekosongan itu untuk bertafakur dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita itu nggak boleh banyak-banyak. Makan itu kan kata Nabi SAW apa? Sulusun li ta'amihi. Jadi sepertiga buat makanannya, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk sisanya. Jadi sebenarnya makan kita itu sepertiga, minum kita sepertiga, sepertiga dikosongin lagi buat yang lainnya. Kadang-kala kita 2/3 makan semua isinya. Apalagi kita adalah umat kulineran kan. Umat yang suka makan. Apalagi Ramadan. Orang Ramadan Masya Allah bukan ngurangi berat badan, dia nambah berat badannya. Subhanallah. Puasa itu ngosongin itu. Dia kan sepertiganya nggak ada tuh. Berarti kan kosong. Digunain lah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian. Puasa yang benar itu demikian, bukan berburu takjil. Mudah-mudahan tahun ini nggak ada wartakjil kayak tahun yang kemarin. Tahun kemarin ada wartakjil soalnya. Baik. Hikmah yang keempat yang bisa kita ambil adalah annal ghaniyya ya'rifu bihi qadra ni'matillahi ta'ala alaihi bil ghina. Orang yang kaya akan tahu kadar kenikmatan yang sesungguhnya yang dia dapatkan pada saat puasa. Jadi puasa itu membuat orang-orang yang memiliki kecukupan tahu rasanya kelaparan. Tahu rasanya nggak makan, nggak minum. Tahu rasanya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini ada orang yang bukan nggak boleh makan, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi puasa itu dari sisi sosialnya itu kaya akan keutamaan, kaya akan hikmah. Orang akan belajar bersyukur dengan adanya puasa.
Itu hikmah. Jadi menimbulkan sikap bersyukur kita sebagai seorang hamba yang membuat pada akhirnya kita sadar, oh begini ya sakitnya rasa lapar, oh begini rasanya harus menahan lapar dan haus seharian. Begitulah mereka yang kira-kira tidak bisa makan dan minum. Jadi tahu kadar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, itu keutamaan yang ke berapa ya? Keempat ya. Sekarang kelima. Karena buku ini nggak nulis nomor, kita tulis nomornya. Yang kelima, yang kelima adalah hikmah puasa at-tamarrunu ala dhabtin nafs. Apa nih at-tamarrun ala dhabtin nafsi? Latihan menguasai diri. Jadi puasa itu diantara hikmahnya adalah latihan menguasai diri. Tadi kita sebut ngerem diri. Wasaytarati 'alaiha, menguasai diri. Jadi bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kita yang biasanya hawa nafsu ngajak ini dan ngajak itu, pengen ini dan pengen itu. Kita ini menjadi makhluk yang pengen ini, pengen itu. Dikasih ini, pengennya itu. Dikasih itu, pengennya ini. Nah, puasa mengajarkan kita menguasai diri. Ngerem, tahu kadarnya apa yang harus kita beli. Bahkan kita belajar dari puasa ternyata yang kita butuhkan tuh cuma segitu ya. Yang kita beli pada saat ngabuburit, itu kan nggak kemakan semua. Ya kita jadi tahu kadar kita jadi tahu menguasai diri kita. Mulai hari pertama insya Allah nih, hari pertama itu pasti makanan lengkap di atas meja. Lengkap selengkap-lengkapnya, hari pertama puasa itu pasti. Karena orang pengen tahu kadar dirinya dulu, ini sebenarnya saya butuhnya sebanyak apa sih? Mungkin dari siang tuh udah mikir, pokoknya saya harus makan ini, itu. Begitu buka, minum sama kurma satu, langsung kenyang. Ya itu kadar kita. Maka kuasai diri kita ketika puasa. Kita tahu kita punya batas. Sehingga batas itu harus kita kuasai. Tidak boleh kita ikuti terus. Yang keenam. Keenam adalah diantara hikmah puasa, kasrun nafsi wal haddu min kibriyaiha. Kasrun nafsi wal haddu min kibriyaiha. Artinya, meredam ego. Meredam ego kita. Mungkin terjemahan saya sama terjemahan buku agak beda. Jadi saya menerjemahkan dengan apa yang saya simpulkan dari penulisan, bukan apa yang saya lihat dari tulisan. Karena kalau penulisan dan tulisan itu beda. Menerjemahkan tulisan terlalu basic. Menerjemahkan penulisan itu berarti inti materinya yang dibahas. Jadi yang saya terjemahkan adalah kasrun nafsi wal haddu min kibriyaiha, artinya meredam ego kita. Bukan hanya emosi yang diredam, ego juga. Banyak hal yang kita redam di bulan Ramadan. Alhamdulillah sebenarnya dari setahun itu, dari 12 bulan ada 1 bulan buat ngerem. Kalau nggak ada 1 bulan buat ngerem, mungkin kita melampaui batas. Bayangin kalau misalnya 1 tahun full nggak ada ibadah puasa, mungkin kita juga obesitas di 1 tahun yang sama itu. Alhamdulillah memang diredam dengan adanya ngerem itu. Dan orang-orang serakus-rakusnya orang, dia pasti ngerem di Ramadan. Alhamdulillah itu berarti ada batas di mana kita itu disuruh meredam diri kita sehingga tidak sampai keterlaluan, meredam ego di hikmah yang ke-6. Hikmah yang ke-7, ini yang mungkin secara zahir nggak kelihatan. Yang ke-7 adalah anna majariyad dammi tadhiqu bisababil ju'i wal atash, fatadhiqu majariyasy syaitani minal badan. Jadi hikmah yang ke-7 adalah menghambat gangguan syaitan. Karena aliran darah itu menyempit ketika orang tidak makan dan minum. Syaitan itu jalannya lewat aliran darah. Jadi syaitan tuh masuk ke dalam tubuh kita dan bertahan di tubuh kita tuh melalui aliran darah. Makanya kalau lagi ngeruqyah itu ngeluarinnya sesuai dengan aliran darah kita. Jangan ngelawannya. Orang kalau ngerti gitu. Ini kalau dia ngerti di dalam meruqyah orang, harusnya dia keluarinnya sesuai dengan aliran darahnya. Kalau dia berlawanan, berarti dia nggak ngerti. Syaitan tuh keluar lewat aliran darah. Makanya kenapa biasanya kalau ngeruqyah keluarnya lewat area-area bisa muntah, bahkan bisa buang angin, bisa itu. Syaitan bisa keluar lewat itu. Dan lain-lainnya. Yang paling sering muntah biasanya. Maka itu sejalan dengan aliran darah kita. Nah, bagi orang-orang yang ngerukainya kesana dan kemari ya, dia nggak ngerti berarti syaitan itu melewat aliran darah. Ya, karena kita tahu bahwasanya menghambat ajakan dari syaitan. Puasa itu meredam itu. Fataskunu, di sini disebutkan. Kama sabata dzalika fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataskunu bisiyami wasawisus syaitan wa tankasiru suratus syahwati wal ghadab. Jadi untuk meredam amarah kita, membentengi diri kita dari syahwat, membentengi kita dari gangguan syaitan itu dengan puasa. Sebagaimana hadis yang sering kita ulang tentang anjuran menikah bagi para pemuda tuh. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Karena puasa itu menjadi benteng. Anda pengen terjemahin secara bahasa sekarang. Ini hadis ini coba perhatikan ya ma'syaras syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji.
Menikah itu menundukkan pandangan, lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Ahsan, antum tahu hisnun? Apa arti hisnun? Benteng. Hisnun itu benteng. Apa arti wija? Wija sama hisnun itu beda arti. Hisnun artinya benteng dan kita susah untuk melewatinya. Itu hisnun. Kalau wija, wija itu kayak barikade. Barikade apa? Antum tahu kalau demo ada kawat besi, itu namanya wija. Lebih gampang sebenarnya dilewatin, bisa kita terabas. Beda dengan hisn. Kalau wija itu benteng sementara. Makanya di hadis ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya kalau pengen benteng ya nikah. Kalau misalnya mau ini apa opsi keduanya, plan B-nya puasa. Karena dia minimal menahan diri kita sebentar. Makanya disebut wija. Wija itu kan penahanan sementara. Orang namanya puasa sampai dari subuh sampai maghrib. Berarti pada maghrib kan sama lagi, balik lagi ke tabiatnya gitu. Biarin dia sementara, ditahan dulu sampai maghrib. Itu namanya wija, menahan secara sementara. Nah, kita dari puasa kita menghambat gangguan-gangguan syaitan. Udah itu syaitan tuh nggak ada kan, kita tahu. Mereka dibelenggu di bulan Ramadan. Ini menandakan bahwasanya syaitannya saja dibelenggu, mereka nggak bisa ganggu kita. Antum percaya? Syaitan sebenarnya tidak semuanya dibelenggu di bulan Ramadan. Makanya sebagian para ulama menyebutkan ini dibelenggu adalah syaitan kelas kakap yang biasa-biasa dilepas. Namun pengaruhnya tidak akan memberi pengaruh apapun buat kita. Jadi untuk orang-orang beriman ya receh gitu. Gangguannya dia itu receh buat kita. Tapi buat orang yang imannya receh, baru kena dia. Ini Anda pernah buktikan, di bulan Ramadan pernah ada yang kerasukan. Di bulan Ramadan. Entah mungkin kerasukan atau gangguan jiwa, itu mirip soalnya. Antara jiwa yang diganggu dengan syaitan yang masuk itu agak mirip. Tapi ini ada syaitan yang masuk. Syaitan cerek sebenarnya. Dia masuk ke dalam orang tersebut. Mungkin orangnya lagi lalai dan lagi banyak masalah, masuk syaitannya. Ketika kita keluarkan, saya baru sadar bahwasanya ternyata di bulan Ramadan ini masih ada setan-setan cere yang berkeliaran di sini. Dan sebab itulah mungkin di antara kita yang imannya cere-cere ini kena wiswasnya, kena wasawisnya, waswasnya syaitan. Waliyadzubillah. Makanya jangan merasa aman dengan mengatakan tenang, syaitan semuanya dibelenggu. Kita nggak akan ada yang ganggu. Nah, itu masih ada syaitan-syaitan receh. Bagi kita yang terganggu berarti kita imannya juga receh seperti mereka. Kita sebutlah syaitan receh. Jadi orang-orang yang imannya receh sama recehnya sama syaitan-syaitan tersebut. Waliyadzubillah. Kalau kita keganggu di bulan Ramadan, maka receh juga iman kita. Waliyadzubillah. Taib. Yang terakhir, yang ke-8, hikmah puasa adalah dari sisi medis atau kesehatan. Di sini beliau bilang, "Ma yatarattabu alaihi minal fawaidi as-sihhiyah." Ya, menghasilkan dampak positif dari sisi kesehatan. Allati tahsulu bitaqlilit ta'ami wa irahati jihazil hadm limuddatin muayyanatin wa tarassubi ba'dhi rutubati wal fadalati ad-dara bil jismi wa ghairi dzalik. Beliau menyebutkan bahwasanya mengurangi makanan ya, terus juga menahan diri itu memberikan dampak yang positif untuk tubuh kita, memberikan jatah rehat buat organ-organ dalam tubuh kita, sehingga puasa itu membuat kita lebih sehat. Ini secara medis sudah dibuktikan, maksudnya puasa itu sehat. Bahkan orang-orang kafir banyak yang ikutan puasa dengan alasan sisi kesehatan. Walaupun mereka puasa dengan niat kesehatan. Kan sekarang banyak di antara kita pengen diet dengan cara puasa. Nabi udah ngajarin puasa, kita malah diet. Padahal puasa aja. Tapi kalau puasa niatnya karena diet, nggak ada pahalanya. Kalau kita puasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan plusnya adalah diet, itu alhamdulillah. Berarti kan ada plusnya dari sisi kesehatan kita. Dan memang alhamdulillah bulan Ramadan itu aktivitas kita padat, Masya Allah. Mulai dari ibadah segala macam sampai malam itu padat. Bahkan bisa dikatakan orang itu jam 8 malam itu biasanya udah tidur bulan Ramadan. Jam 9 malam lah udah tidur. Karena apa? Capek dia. Dia capek ibadah misalnya, siangnya itu full baca Quran, puasa sampai maghrib, begitu malam dia taraweh, dia capek, akhirnya kan tidur cepat. Tidur cepat, bangunnya juga cepat. Kapan lagi sih kita ngelihat kita bangun jam 3, jam 4, ya, di hari lain kan kita bangunnya jam 8, jam 9 kan gitu. Di hari lain kita duhanya kita jamak gitu sama subuh. Ini yang berbahaya. Tapi alhamdulillah dengan adanya Ramadan saya senang. Kadang Ramadan itu subuhan di masjid rame. Subuhan di masjid itu penuh. Alhamdulillah. Di saat biasanya hari-hari biasanya cuma 1 shaf, 2 shaf. Ketika Ramadan semua orang ke masjid subuhnya. Alhamdulillah. Itu menandakan bahwasanya Ramadan itu bulan puasa itu memang menyehatkan tubuh kita, bangun lebih cepat, tidur juga lebih cepat. Bahkan tidur lebih banyak bulan Ramadan dibandingkan bangunnya. Ini dari sisi hikmah kita tahu bahwasanya Allah mensyariatkan puasa dengan
banyak sekali hikmah yang tentunya tidak terbatas dengan 8 hikmah yang kita sebutkan, namun ada banyak hikmah lain. Dan hikmah terbesar kembali ke nomor 1 yaitu kembali ke nomor 2 yaitu takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan ibadah puasa itu diperintahkan untuk agar kita menjadi orang bertakwa. Menandakan dengan adanya Ramadan, after Ramadan kita adalah muttaqin. Jadi harus ada before after Ramadan. Before-nya kita mempersiapkan ibadah Ramadan, after-nya menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasanya tilawah sehari 1 juz bulan Ramadan, maka wajib 1 juz juga ba'da Ramadan. After Ramadan harus sesuai dengan Ramadannya. Itu hikmah puasa. Makanya di antara tanda min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda amalan kita diterima, itu mudah melakukan ibadah berikutnya. Jadi di antara puasa kita, ibadah-ibadah kita diterima di bulan Ramadan, istiqomah ba'da Ramadan. Orang yang enggak istiqomah ba'da Ramadan, jelas ada indikasi amalannya tidak diterima. Bagi kita yang, ya subhanallah, ketika lebaran, sholat zuhur itu, muadzin doang, enggak ada jamaahnya. Sholat zuhur 1 Syawal itu, masjid sepi. Orang udah berpencar semuanya, ngumpul keluarga segala macam. Azan zuhur, enggak ada yang ke masjid. Baru berapa jam pisah dari Ramadan itu. Dia udah kembali ke tabiatnya. Udah kembali lagi ke habitatnya, wala'iyadzubillah. Lihat bagaimana Allah membuktikan orang yang berhasil istiqamah di atas takwa dengan orang yang menjadi para hamba-hamba Ramadan. Maka kun ramadhaniyan wala takun kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Itu di antara hikmah yang bisa kita sebutkan. Baik, sekarang kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang berpuasa. Fi adabis siyamil wajibah, yaitu kewajiban-kewajiban pada saat kita sedang berpuasa. Kita harus tahu bahwasanya kewajiban tetap berjalan ketika kita berpuasa. Jangan mengatakan ketika puasa berarti ada udzur, kita boleh tidak mengerjakan kewajiban itu. Enggak juga. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita maksimalkan ketika berpuasa. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus tetap terlaksana di bulan puasa? Yang pertama adalah an yaquma as-shaimu bima aujaballahu ta'ala alaihi minal ibadatil qauliyah wal fi'liyah. Yaitu hendaknya orang yang berpuasa tetap menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Jadi hendaknya kita tetap menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan tanpa merengek meminta keringanan. Tanpa merengek meminta keringanan. Jangan sampai gara-gara puasa kita bilang nggak apa-apa lah sholatnya mundur dikit, nggak apa-apa lah sholatnya di rumah saja. Padahal itu tetap harus dilaksanakan. Kewajiban adalah kewajiban. Apa yang biasa dikerjakan di luar puasa, kewajiban kita tetap kerjakan. Contoh kerja misalnya, tetap kerja, jangan malas-malesan. Ramadan harus tetap bergerak. Tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Kecuali antum sengaja cuti 30 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lain hal. Ada manusia yang seperti itu. Saya kemarin baru dapat cerita, ada seorang pekerja itu, beliau bilang, saya ngumpulin cuti saya selama 1 tahun buat Ramadan. Jadi dia nggak ngambil cuti sama sekali, semuanya untuk Ramadan. Jadi dia liburkan untuk Ramadannya. Subhanallah. Jadi dia sengaja untuk meliburkan urusan kerjaannya untuk Ramadan. Ya, kalau para tabi'in itu liburnya justru dari Sya'ban. Contoh misalnya ada seorang tabi'in namanya Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah ta'ala. Beliau ini kalau masuk Sya'ban, aghlaqa hanutahu, dia tutup tokonya. Terus dia tafarraga bil Quran, dia sibuk sama Quran. Jadi dari bulan Sya'ban dia udah tutup tokonya, sibuk sama Quran. Itu dari Sya'ban. Kalau kita nggak ada THR ya, nggak kerja itu nggak ada THR berarti Ramadannya. Nggak mungkin seperti itu. Maka kewajiban harus tetap berjalan. Jangan bikin bahwa kerja kita boleh malas-malasan karena Ramadan. Harus tetap produktif. Seorang muslim harus tetap produktif. Nggak ada alasan dia Ramadan boleh leha-leha. Sehingga dia bilang, ya makluminlah saya lagi puasa. Nggak ada. Kewajiban adalah kewajiban. Nah di sini penulis sampai bilang gini, wa minas shaimina man yatahawanu bi sholatil jama'ati ma'a wujubiha alaih. Di antara orang yang berpuasa bahkan ada yang melalaikan sholat berjamaah di masjid padahal wajib. Bagaimana mungkin kita gara-gara puasa malah jadi malas-malasan ke masjid? Yang paling berat sholat ke masjid apa bulan Ramadan? Ada 2. 1 zuhur, 2 maghrib. Yang pertama zuhur, panas, malas gerak keluar rumah. Dia pasti nggak mau ke masjid karena panas. Siang itu lagi capek-capeknya, lagi hawanya lagi luar biasa, apalagi Ramadan panas, pasti malas ke masjid berjamaah. Maghrib lagi nikmat-nikmatnya menyantap buka puasa,
Apalagi orang tua kita begitu makan ini, ayo makan dulu, suruh nyendok nasi. Pakai alasan, pakai dalil lagi. Kalau makanan sudah terhidangkan, salat berjamaah nanti. Ramadan. Bahkan ada orang salat berjamaah maghrib di masjid. Imamnya itu dimarahin. Ustaz, kalau maghrib itu pendek-pendek. Karena kita mau buka puasa di rumah. Dimarahin imam. Kalau bisa pendek-pendek Ustaz. Karena kita ini mau makan ba'da maghrib. Nah ini imamnya memang harus tahu posisinya. Dia boleh panjang-panjang. Tapi sampai segitunya protes. Ada orang yang saking pengen cepet makannya, dia jadi nggak khusyuk, dia goyang-goyang gitu, belum makan, takut kehabisan dan lain-lain gitu. Karena dia belum makan maghrib itu. Maka dalam ini maghrib kalau misalnya makanan memang sudah dihidangkan dan kebiasaan begitu maghrib itu sudah makan, ya makanlah, nggak apa-apa. Tapi memang sunnahnya kita nanti akan lihat bagaimana sunnahnya. Seharusnya bukanya itu hanya minum kurma, sholat. Jadi harusnya kurma, minum, sholat. Itu urutannya. Ya tidak seperti kita yang bakwan dulu, risol dulu, tahu dulu. Kolaknya belum, sop buahnya belum, nasinya belum, kan nasinya belum. Jadi kalau itu semua kelar, maghribnya nggak kekejar, taraweh juga nggak maksimal, kan itu sama aja bohong. Maka jangan sampai yang wajib-wajib berjamaah itu kita kehilangan kesempatannya. Orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah memiliki konsekuensi yang sangat besar di dalam syariat. Banyak sekali kita disebutkan di sini tentang orang-orang yang meninggalkan berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah untuk salat berjamaah. Nabi SAW juga memerintahkan itu. Sampai ada seorang kakek-kakek yang buta, yang mana dia meminta uzur kepada Rasul, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid dan tidak ada yang menggandeng saya untuk datang ke masjid. Saya buta dan tidak ada yang menggandeng saya untuk datang ke masjid. Bolehkah saya tidak berjamaah ke masjid? Pada awalnya Rasul memberikan rukhsah buat beliau, nggak apa-apa. Tapi ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul tanya ke laki-laki itu, "Hal tasma'un nida?" Apakah kamu mendengar azan? Ya, saya dengar. Maka salatlah berjamaah ke masjid. Ini orang buta, nggak ada yang gandeng dia ke masjid. Rumahnya jauh, tua lagi. Tetap wajib berjamaah di masjid. Siapa kita? Yang masih muda, rumah depan masjid lagi. Rumah depan masjid. Bayangin aja, muazin mau tes mic udah kedengeran ke rumah kita. Tapi paling malas datang ke masjid. Ini fakta, banyak fakta mengatakan bahwasanya orang yang rumahnya depan masjid paling jarang ke masjid. Ini kan bahaya. Justru orang yang jauh-jauh datang ke masjid. Di perumahan orang tua saya itu, satu blok, jamaah yang ramai di masjid itu justru dari blok lain. Yang orang-orang blok situ jarang kelihatan di masjid. Subhanallah. Yang rumahnya dekat dari masjid jarang ke masjid. Tapi orang blok lain datang ke situ buat sholat berjamaah. Nah, ini musibah yang harus kita lewati nanti di bulan Ramadan, terutama salat-salat yang tadi berat. Kalau bahasa Rasulullah SAW, asqalus salawati alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr. Ya, salat yang berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kalau salat isya insyaallah terjaga orang yang puasa, karena dia mau tarawehan. Pasti dia datang isya, insyaallah terjaga. Ya, subuh juga insyaallah lah, kalau habis sahurnya nggak tidur, insyaallah subuhnya nggak bablas. Insyaallah aman. Bulan Ramadan itu memberikan kita kesempatan untuk tidak seperti orang-orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu keutamaan salat isya dan subuh itu, pasti mereka akan mendatangi salat jamaah walaupun harus merangkak. Saking luar biasa itu dua salat. Jangan sampai gara-gara tidur kita bablas. Ini tolonglah, ini nasihat sebelum kita berpuasa bagi orang-orang yang berpuasa, jangan menjadikan tidur sebagai mayoritas kegiatan kita di bulan Ramadan dengan menggunakan dalil niyamus shaim ibadah. Naumus shaim ibadah. Kata ini hadis, katanya. Antum cari deh. Di kitab-kitab hadis palsu pun enggak ada ini hadis. Di kitab palsu aja enggak ada. Ini ente cari lagi di hadis sahih, enggak mungkin ada. Tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah kalau dia ketiduran pada saat ibadah. Dia lagi tilawah, dia lagi zikir, ketiduran, atau lagi kajian ngantuk ketiduran, itu baru ibadah karena dia lagi dalam rangka ibadah, kecapean. Tapi kalau dari pagi dia tidur, enggak ada ibadahnya. Nggak ada ibadahnya. Maka dalam hari ini kalau kita tidur dari ba'da subuh, bangun zuhur, sholat, tidur lagi, bangun asar, tidur lagi, bangun maghrib. Coba antum bayangin kalau antum tidur ba'da asar, bangun subuh, buka belum udah puasa lagi, buka belum sahur enggak, puasa lagi hari berikutnya. Coba bayangin. Itu ada yang kejadian seperti itu. Dia tidur jam 5, kecapean jam 5 dia tidur. Bangun-bangun, udah jam 5 hari berikutnya. Udah azan subuh, dia buka belum, sahur juga belum. Ya itu billah, mau ngapain antum tidur terus? Jadi tidurnya orang berpuasa itu tidak dinilai ibadah secara zahir. Baru dinilai ibadah kalau dia mungkin kecapean, dia harus rehat dari ibadahnya. Adapun hadis tadi bukan hadis. Itu hadis yang palsu, tidurnya orang puasa ibadah itu hadis palsu, tidak termasuk sabda Nabi SAW. Kalau gitu ngapain para sahabat baca Quran?
Tidur aja. Apain para sahabat fokus ibadah di bulan Ramadan? Kalau tidurnya aja ibadah, mending tidurlah. Coba antum suruh pilih antara tilawah sama tidur. Kalau pahalanya sama, mending mana? Ya tidurlah, jelas. Ya, kalau kayak gitu caranya berarti tidur ibadah, ya tidur aja. Itu yang menyebabkan kita menghabiskan waktu kita untuk tidur. Nah, yang kedua, di antara adab wajib atau hal yang wajib harus tetap dikerjakan adalah an yajtanibas shaimu jami'a ma harramallahu wa rasulahu minal aqwali wal af'al. Ma harramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al. Yang kedua, kewajiban juga adalah hendaknya menjauhi, menghindari segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Artinya apa? Ramadan diperintahkan untuk menjalankan kewajiban dan tetap juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Di antara yang dilarang pada saat kita berpuasa banyak kan? Hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang mengurangi. Ini ada dua istilah yang harus antum ingat. Ada namanya nawaqid, ada namanya nawakis. Do sama so doang bedanya. Nawaqid, nawakis. Nawaqid itu pembatal. Jelas kita tahu apa saja yang membatalkan puasa. Nawakis itu yang mengurangi pahala puasa. Banyak tidur itu bagian dari nawakis. Mengurang pahala puasa. Mungkin banyak di antara kita selamat dari nawaqid, namun tidak selamat dari nawakis. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk menghindari nawaqid dan nawakis, tinggalkan apa yang Allah SWT haramkan, bahkan apa yang dimakruhkan sekalipun. Ya, di antaranya misalnya, wayajtanibul, di sini penulis menyebutkan contohnya, wayajtanibul ghibah, tinggalkan ghibah. Ya, subhanallah, justru acara gosip itu tayang di bulan Ramadan. Acara-acara gosip, acara-acara menjelang buka, menjelang sahur, isinya gosip-gosip, waliyadzubillah. Wayajtanibul ghibah, hindari ghibah di bulan Ramadan. Jadi yang puasa itu bukan hanya perut, mulut juga puasa. Yang puasa itu bukan hanya perut, telinga, mata puasa. Kita harus tahu bahwasanya ghibah itu di luar Ramadan saja dilarang. Kan ghibah itu digambarkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya kan kita lagi libur dari makan-makan. Makan daging hakiki saja suruh libur, maka daging maknawi juga libur. Sebagaimana kita lagi disuruh tidak makan daging hakiki, maka wajib juga tidak memakan daging yang maknawi, yaitu ghibah. Waliyadzubillah, ghibah itu perbuatan yang sampai Allah SWT melarang khusus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian itu menggibah satu sama lain. Bukankah kalian itu membenci memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumuh, kalian akan sangat jijik melihat bangkai daging saudaranya terus dimakan. Itu ghibah, gambarannya seperti ada daging saudaranya, bangkai lagi dimakan. Kalau kenyataan yang kita omongin itu kenyataan, itu namanya ghibah. Orang yang kita omongin, misalnya kita ngomongin si B, dan itu kenyataan ada pada B, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada pada si B, berarti itu namanya fitnah. Ya dua-duanya mudarat, libur aja makanya. Kalau kita ngomongin sesuatu tentang dia ternyata benar, namanya ghibah, dosa juga. Kalau salah berarti fitnah, dosa juga. Ya, maka itu berbahaya. Maka lebih baik puasa lisan juga jauh lebih penting. Yang berikutnya yang harus ditinggalkan juga adalah wayajtanibun namimah, tinggalkan adu domba. Nah, ini makanya kalau bisa bulan Ramadan ini tidak ada urusan-urusan politik. Jangan sampai politik ini ada di bulan Ramadan. Waktu itu pernah tahun kemarin kalau tidak salah ya. Agak bahaya itu ketika politik berada di bulan Ramadan itu. Karena pasti ada namimah. Ya, ini bahaya. Politik kan pasti mengharuskan adanya namimah. Kalau enggak mungkin menang gitu loh. Itu memang permainannya demikian. Maka namimah ini berbahaya apalagi di bulan Ramadan. Tinggalkan perkara-perkara namimah. Berikutnya juga tinggalkan wayajtanibul ghish fil muamalat, fi jami'il muamalat. Tinggalkan curang dalam jual beli. Karena kan jual beli itu menjadi sarana bisnis juga buat beberapa orang. Yang jualan kolak di mana lagi kalau bukan Ramadan? Ya bahkan semua orang yang tadinya nggak jualan bisa jualan di bulan Ramadan. Ya silakan jualan, tapi ingat 2 poin. Ini bagi antum yang ingin jualan di bulan Ramadan, ingat 2 poin. Yang pertama, tinggalkan ghish, jangan curang. Kalaulah di luar Ramadan itu tidak boleh curang, maka apalagi bulan Ramadan. Yang kedua, jangan lalaikan Ramadannya. Jangan lalaikan Ramadannya. Jangan gara-gara jualan melalaikan Ramadan. Sampai misalnya ada orang mengatakan, alhamdulillah Ramadan berkah buat saya. Saya laku untung berapa persen. Itu bukan berkah namanya. Karena keberkahan tidak dinilai dari keuntungan jual belinya. Ya. Justru yang dinilai keberkahan itu pada ibadah dia meningkat atau tidak di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita mendapatkan keuntungan duniawi namun kehilangan keuntungan Ramadannya. Terus juga di antara yang harus ditinggalkan, ini harus dicatat penting. Wayajtanibul ma'azif. Tinggalkan musik-musik. Ramadan libur dari musik.
Musik haram. Musik itu haram. Tinggalkan di bulan Ramadan dari ma'azif. Kita tahu bahwasanya kita ini harus meninggalkan hal-hal yang melalaikan di luar Ramadan, terlebih lagi di bulan penuh keberkahan seperti Ramadan. Tinggalkan. Jangan ikut-ikutan lah. Apalagi sekarang menyambut Ramadan pakai musik. Ramadan tiba. Kan musik juga gitu loh. Tinggalkan yang demikian. Maka Allah SWT berfirman, misalnya surat Luqman, ayat ini nih sering digunakan untuk ayat pengharaman musik. Padahal kata orang-orang yang tidak terima musik haram, ini tidak ada indikator musiknya. Kata Allah SWT, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Lihat kalimat lahwal hadits. Dan di antara manusia banyak yang membeli lahwal hadits. Itu perkataan yang lalai, sia-sia. Nah, ini orang-orang tidak terima bahwa lahwal hadits adalah musik, tidak terima. Padahal Ibnu Mas'ud qad sahha an Ibni Mas'udin radhiyallahu an annahu su'ila an hadhil ayah. Ibnu Mas'ud ditanya tentang ayat ini. Beliau jawab, wallahi alladzi la ilaha ghairuh huwal ghina. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Itu yang dimaksud lahwal hadits adalah al-ghina, lagu. Lagu. Tegas. Wa sahha aidan an Ibni Abbas. Berikutnya juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhum, wa dzakarahu Ibnu Katsir an Jabir an Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid rahimahumullah, wa qala Al-Hasan rahimahullah, nazalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Ayat ini yang dimaksud adalah lagu-lagu dan musik-musik. Artinya Ramadan libur, latihanlah. Jangan ada musik-musik. Tahan diri kita dari musik. Al-ma'azif ini diharamkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang dari umatku suatu kaum yang melalaikan zina, melalaikan sutra, melalaikan khamar dan melalaikan musik, menghalalkan semuanya. Akan datang dari umatku yang akan menghalalkan apa? Zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan musik. Apa kata-kata yastahillu? Menghalalkan. Berarti sebelumnya apa? Haram. Berarti jangan mengatakan bahwasanya Rasul aja tidak mengatakan musik haram karena tidak ada dalil yang mengharamkan musik. Lihat, di sini di hadis ini dikatakan bahwasanya menghalalkan zina, sutra, khamar dan musik. Berarti kan sebelumnya haram. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Apa yang diharamkan tidak boleh kita rubah menjadi halal. Fatwa siapapun yang mengatakannya halal. Lagi pula kalau kita telusuri 4 mazhab juga sepakat musik adalah haram. Dan kita harus tahu kedudukan musik dengan lagu itu beda. Ya, lirik lagu dengan musik itu beda. Ya, kalau liriknya tanpa musik, oke lah, masih ada lirik-lirik yang positif yang bisa kita ambil. Ya, tapi kalau ada musiknya, mau positif mau enggak ada musiknya, haram. Karena musik yang diharamkan. Ya, makanya kalau misalnya Ramadan tiba tadi nggak ada musiknya dan liriknya ini bermanfaat, masih boleh digunakan. Tapi kalau ada musiknya, yang haram itu bukan liriknya tapi musiknya. Sebagaimana orang mengatakan apa? Selama tidak melalaikan nggak ada masalah. Ya, selama tidak liriknya positif tidak ada masalah. Ya liriknya, bukan musiknya. Ya, kalau musiknya tetap dia mutlak diharamkan. Nah, mungkin video ini akan ramai berikutnya nanti karena bahas tentang haram musik. Yang ketiga tentang kewajiban orang yang berpuasa juga adalah nawaqid as-siyam wa nawaqis. Ya, di sini fahzaru ayyuhal muslimun nawaqid as-shaumi wa nawaqisahu. Di antara kewajiban juga adalah hindari hal-hal yang membatalkan dan yang menghilangkan pahala puasa. Tadi saya sudah sebutkan ada nawaqid, ada nawaqis. Nawaqid itu pembatal, nawaqis itu yang mengurangi. Lebih parah mana? Lebih bahaya mana? Lebih bahaya yang mengurangi. Karena apa? Yang membatalkan ya jelas bisa minum, bisa makan. Yang mengurangi udah lapar, udah haus, nggak dapat apa-apa. Maka lebih bahaya yang mengurangi. Coba cari-cari apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Di antara tadi ghibah, namimah, dan lain-lain itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, namun mengurangi pahala puasa. Mendengarkan musik itu tidak membatalkan puasa. Jangan keluar fatwa tiba-tiba mendengarkan musik membatalkan puasa. Enggak. Karena nggak ada yang masuk kecuali untuk telan gitarnya. Baru itu batal. Tapi kalau misalnya cuma mendengarkan memang tidak batal, namun mengurangi pahala puasa. Berarti mendengarkan musik itu masuknya nawakis. Mengurangi pahala puasa. Orang bulan Quran ini syahrul Quran gitu, unzila fihil Quran, dia malah dengerin selain Quran. Berarti kan mengurangi pahala-pahala puasa. Ini bisa kita simpulkan yang wajib bagi orang berpuasa ada 3. Tunaikan kewajiban, tinggalkan yang dilarang, yang terakhir hindari
yang membatalkan atau menghapus pahalanya. Itu yang wajib-wajib dari puasa. Itu kewajiban-kewajiban berpuasa. Terakhir kita akan bahas tentang hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Masih ada beberapa menit kita selesaikan tentang adab-adab sunnah. Apa-apa saja yang sunnah ketika berpuasa, yang disunahkan ketika kita berpuasa. Yang pertama, tentu apa? Sahur. Sunnah sahur itu. Dan sunnahnya adalah diakhirkan. Ya, sunnah sahur itu diakhirkan. Dan definisi diakhirkan itu bukan 5 menit sebelum azan, bukan. Mana mengakhirkannya itu, cari waktu yang kadar makan dan minum kita secara tenang, tidak lama menuju azan subuh. Nah, itu yang disebut mengakhirkan. Jadi definisi mengakhirkan itu bukan sengaja diakhirin. Kayak, mohon maaf, ada beberapa saudara-saudara kita yang qiyamul lail, Masya Allah. Dia qiyamul lailnya sampai benar-benar mentok sama waktu subuh. Mau imsak. Anda dulu pernah sholat qiyamul lail itu, dia 3 juz sholatnya. Dan dia sholat itu mepet. Begitu dia selesai qiyam, kita harus ngantri buat makan sahur kan. Udah mau azan. Jadi mudarat buat kita. Dulu anak di pondok juga gitu. Musyrifnya bangunin kita, itu kurang lebih 15 menit atau 10 menit sebelum azan subuh. Kurang ajar juga ya. Belum ngantrinya, belum ngumpulin nyawanya kan gitu. Itu sebenarnya kembali ke muridnya yang malas tentunya, biarin aja. Kalau yang rajin kan bangunnya pasti duluan. Jadi yang dibangunkan sama musyrif itu 15 menit, 10 menit sebelum subuh. Kita dulu di pondok kayak gitu dibangunin. Ini menandakan dia pengen mengakhirkan sahur tapi terlalu akhir lah itu. Ya, setengah jam lah cukup. Setengah jam sebelum azan subuh kita sahur cukup. Ya, kalau subuhnya 4:30 maka jam 4 sahur sunnah. Insya Allah demikian. Kita ambil, jangan subuhnya jam 4:30, sahurnya jam 3, jam 2, itu terlalu lama. Ya, kita akhirkan, kita isi dulu. Kalau kita udah bangun jam 3, ya isi dulu buat silakan qiyam dulu, ngaji dulu kayak. Kalau yang ibu-ibu bisa menyiapkan sahur dulu kan misalnya, itu ibadah juga. Menyiapkan sahur juga bagian dari ibadah. Nanti takutnya saya ngomong kayak gitu, dibilang apa? Laki-laki patriarki. Sekarang lagi zaman soal suami-suami patriarki, hati-hati antum. Suami patriarki itu suami yang nyuruh istrinya masak, suami yang nyuruh istrinya nyiapin sahur, nyiapin buka, katanya patriarki. Meskipun laki-laki kerja itu disebut patriarki. Ya, ini aneh kaum-kaum ini. Ya, kata-kata ini jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Standar-standar TikTok ini agak berbahaya sekarang. Istilah suami-suami patriarki itu menyelisih kaidah Islam. Ketaatan istri itu ibadah besar, agung pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memerintahkan dia secara diktator kan? Enggak ada. Enggak ada yang sampai dipecut kalau enggak mau masakin, enggak ada yang sampai dipukul kalau enggak mau nyiapin, kan enggak ada. Itu kalau melakukan itu baru patriarki. Cuma disuruh masa disebut patriarki. Waliyadzubillah. Bertobatlah Anda wahai kaum-kaum TikTokiyah, rahimakumullah. Nah, jadi yang pertama sunnah adalah sahur, dan sahur itu diakhirkan. Kita sahur bukan karena supaya kuat puasanya, bukan. Kita cari berkahnya. Ingat, kita sahur bukan karena supaya kuat puasanya. Karena insya Allah walaupun sahur 5:30 lapar kok. Ya, tetap lapar. Karena bukan itu yang kita cari. Kita cari berkahnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Dan hadis ini, tasaharu artinya bangunlah dan makan sahur. Fa inna fis sahur, dan sahur itu berarti makanannya. Karena pada makanan yang kita makan pada saat sahur itu ada keberkahan. Ada beberapa istilah. Sahur, sahar, ya, itu beda-beda. Kalau sahur makanannya. Sahar itu waktunya. Sehingga kita harus tahu sahur di situ fis sahuri maksudnya makanannya. Meskipun kita cuma makan sebutir kurma, segelas air, itu berkah. Ya, tidak mesti harus makan makanan yang berat pada saat sahur karena yang kita cari berkahnya bukan banyaknya. Nah, itu sunnahnya kita akhirkan karena li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min suhurihima qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Ya, jadi Nabi dan para sahabatnya dengan Zaid bin Thabit, beliau pernah sahur berdua dan enggak lama setelah beliau sahur langsung sholat. Berarti kan mepet ke sholat, tidak lama, diakhirkan waktu sholat. Nah, yang berikutnya, yang kedua di antara sunnah juga pada saat orang berpuasa adalah menyegerakan buka. Ta'jilul futur. Pakai ain, ta'jilul futur. Karena kalau pakai hamzah, takjil artinya sebaliknya, menunda. Makanya nanti makanan takjil itu pakai ain, pakai hamzah. Pakai kolak ya, makan takjil pakai kolak, nggak pakai ain, nggak pakai hamzah. Kalau pakai ain, takjil artinya bersegera. Kalau pakai hamzah, takjil artinya menunda. Nah, di sini pakai ain, berarti takjil yang kita makan itu sebenarnya jajanan buat buka itu pakai ain, takjil, makanan takjil. Nah, karena kita ingin bersegera untuk buka. Maka menyegerakan buka itu sunnah. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Kata Nabi SAW,
manusia akan tetap berada di atas kebaikan kalau dia menyegerakan buka. Artinya orang yang menyegerakan buka itu mendapatkan pahala khusus karena dia menjalankan sunnah. Inna ahabba ibadi ilayya, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya di antara hamba yang paling aku cintai adalah a'jaluhum fitra, yang paling bersegera dalam berbuka. Bersegera itu bukan karena rakus atau nggak kuat, tapi sunnah. Tapi kalau memang definisinya kita udah nggak kuat, nggak ada pahalanya tuh. Kita harus menjalankan sunnah, bersegera sunnah. Karena buka itu harus segera, bukan kita tunda-tunda. Sekarang soal buka itu dengan azan atau masuk waktu maghrib. Menjegerakan buka kan kita disuruh. Buka karena azan atau buka karena waktu maghrib. Yang benar kita buka karena sudah waktu maghrib meskipun belum terdengar azan. Nah itu azan berarti harus buka. Jadi ketika seseorang itu buka, dia harus buka ketika masuk waktu maghrib, bukan karena azan. Kadang-kala muazinnya itu kolak dulu sama teh itu, baru dia azan. Makanya jamaah nungguin lama, muazin udah kenyang. Itu berbahaya. Maka buka dulu. Ana izin buka dulu ya. Udah maghrib kan ya? Nanti kita lanjutin ini sampai selesai insyaallah. Minum dulu. Itu azannya prank apa beneran? Takutnya di prank. Bismillah. Kita lanjut dulu sebentar sampai selesai dulu pembahasan tentang sunnah-sunnah berpuasa. Berkaitan tadi berarti kita berbuka itu bersegera, maksudnya adalah bersegera ketika masuk waktu sholat maghrib meskipun belum terdengar azan. Nah, biasanya kebiasaan kita adalah saling berlomba dengerin azan dulu. Nah, karena azan itu beda-beda. Ada memang muazinnya bersegera azan dulu, ada yang memang makan dulu muazinnya baru azan. Nah, jadi patokan kita waktu maghribnya bukan azannya. Nah, karena yang disegerakan itu waktu maghribnya bukan azan. Tapi yang ketiga di antara sunnah juga adalah wasunnatu an yuftira ala rutabin. Kita buka dengan rutab, dengan kurma. Rutab itu kurma muda. Maka sebenarnya hukum asalnya sunnahnya itu buka dengan rutab, kurma muda. Fa in udima, kalau nggak ada fatamrun, kalau tidak ada maka dengan tamr. Fa in udima famaun, kalau tidak ada baru dengan air. Jadi lihat opsinya. Yang pertama itu rutab, yang kedua tamr, yang ketiga air. Di qauli Anas radhiyallahu an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW berbuka sebelum salat ala rutabat, dengan rutab-rutab. Fa illam takun rutabat fatamarat. Kalau tidak ada rutab maka tamarat. Tamarat itu berarti boleh sukari, boleh ajwa, boleh khalas, boleh yang lain-lain. Itu tamar namanya. Tapi yang rutab dia kurma muda. Fa illam takun tamaratun hasawatin min ma. Dan kalau tidak ada rutab maka Nabi SAW meneguk air beberapa tegukan terus salat. Lihat Nabi SAW buka. Jadi Nabi SAW bukanya kalau tidak ada rutab, tamar. Kalau tidak ada tamar, air. Kalau ada keduanya mana yang dikedepankan? Kalau ada keduanya, ada rutab, ada tamar, ada air, mana yang dikedepankan? Urutannya sesuai dengan lafaz hadis Nabi. Kalau ada tiga-tiganya maka mulai dari rutab. Nah, tamar, air. Kalau adanya tamar sama air mana yang didahulukan? Kalau melihat lafaz itu tamar dulu baru air. Tapi kalau lihat doa buka puasa, mana yang dikedepankan? Air. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maka minum dulu, basahkan dulu tenggorokan kita baru kita makan rutab. 1 atau 3. 1 atau 3 terus salat. Begitulah sunnahnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Fa illam yajid rutaban wala tamran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin aw syarabin halal. Kalau tidak ada kurma, tidak ada air, maka bukalah dengan segala makanan-makanan yang halal. Dan tidak ada hadis yang memberikan sunnah bukalah dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis itu bukan hadis. Berbukalah dengan kurma baru hadis. Jadi tidak ada berbukalah dengan yang manis sehingga semua orang jualan yang manis-manis. Begitu lebaran gula naik ya kan, semua naik. Mudarat. Maka jangan kita berdalih dengan kebiasaan kita yang mengatakan berbukalah dengan yang manis. Makanya orang tua kita punya kebiasaan kalau buka itu teh manis. Dibuka dengan teh manis dulu, terus kolak, terus sop buah. Manis semua, Masya Allah. Makanya tarawih gak kuat berdiri tuh. Karena manis semua, lemas kita. Nah, ini berbahaya ya buat kita
ketika buka kita ikuti sunnah Nabi SAW biar lebih sehat. Apalagi kita yang bukanya itu semuanya yang bergoreng-gorengan, subhanallah. Nah, ini ada yang mengkiaskan satu kurma, ada satu tahu ya, satu gorengan, satu bakwan. Tidak sama pahalanya. Satu bakwan, satu kurma. Bahkan ada kalau dulu kita bercanda itu ketika buka, kan sunnah itu harus ganjil. Maka makan gorengan itu harus 3, 5, 7 katanya. Kita ambil sunnahnya. Ini bukan sunnah. Sunnah tergantung lafaz aslinya, yaitu kurma, tidak dikiaskan untuk yang lainnya. Yang keempat, di antara sunnah juga adalah wayan bagi an yad'uwa inda fitrihi bima ahab. Fa fi sunan Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turad. Jadi di antara sunnah juga adalah berdoa menjelang buka dan ketika buka. Berdoa menjelang buka dan ketika buka. Ya, menjelang buka itu doanya mustajabah. Dan ketika buka juga ada doa yang mustajabah. Kata Nabi, innalis shaimi inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya untuk orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak akan tertolak. Doa makanya. Maka zahaba dhama'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa wa thabatal ajru supaya pahalanya Allah catat dan terima ibadah puasanya. Itu doa yang di sini dituliskan doa buka puasa itu ada dua. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Siyam, Sunan Abi Daud. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Sampai situ doanya. Sekalian kita bahas doa sunnah buka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu yang ada di Sunan Abi Daud. Adapun tambahannya itu lafaz tambahan aja. Tidak berdasar. Jadi kalau mau pakai doa ini Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, cukup. Atau yang kedua, bin hadis Ibnu Umar, dan ini derajatnya lebih sahih. Ya, kita lihat hadisnya adalah anna Nabi SAW kana idza aftara yaqul zahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan, wa thabatal ajru dan telah tercatat pahalanya insyaallah. Itu dua doa ini boleh kita baca dan tidak perlu berantem. Ini kayak ada postingan poster-poster ngajak berantem itu. Ini checklist, ini silang, ini sunnah, ini bid'ah. Enggak ada sunnah dan bid'ah di situ. Doa umum. Antum memakai Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, tafadhal. Bahkan dengan doa yang lafaz kita biasa baca apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Enggak apa-apa, lafaz umum dalam doa. Asal jangan disandarkan kepada Rasul secara khusus. Tidak perlu kita bid'ah-bid'ahkan soal doa buka puasa. Ya, karena dua-duanya memiliki dalil dan esensi doa itu bebas bagi yang minta gitu. Adapun lafaz-lafaz yang khusus dapat pahala khusus, itu doang bedanya. Baik, yang kelima di antara sunnah juga adalah kasratul qiraati wa dzikri wad du'ai was salati was sadaqah. Memperbanyak baca Quran, zikir, doa, salat sunnah dan sedekah. Itu sunnah-sunnah ketika kita beribadah puasa, yaitu perbanyak tilawah, perbanyak zikir, perbanyak doa, karena doa orang puasa itu salah satu doa yang tidak akan tertolak, itu pasti akan diijabah. Wassalah, perbanyak salat sunnah, wassadaqah. Perbanyak salat sunnah. Kita maksimalkan. Kata Nabi SAW, salah satun la turaddu da'watuhum, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. As-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia buka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa tuftahu laha abwabus sama'. Wa yaqulu Rabb wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'da hin. Ini ada 3 doa yang akan tidak tertolak. Yang pertama orang yang puasa sampai dia buka, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Sunnah yang keenam adalah mensyukuri nikmat, an yastahdhira as-saimu qadra ni'matillahi alaihi bisyam. Orang yang puasa itu harus mensyukuri nikmat. Jadi kalau lagi buka tuh alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kuat berpuasa. Alhamdulillah meja ini penuh sama buat kita buka. Itu bersyukur namanya. Jadi hadirkan rasa syukur kita setiap buka tuh hukumnya sunnah. Jangan justru jadi kufur. Saking banyaknya makanan dibuang-buang, kan kufur tuh namanya. Mubazir, tabzir, israf dalam buka ini berdosa. Maka bersyukur dengan apa yang bisa kita konsumsi ketika buka. Yang ketujuh, ta'addabu bi adabis syiyam adalah wa takhallu an asbabil ghadabi wal intiqam. Hindari yang merusak pahala puasa. Hindari yang merusak pahala puasa. Ini sunnah hukumnya. Jadi hindari nawakis, tadi kita sebutkan. Hindari nawakis puasa. Takhallu an asbabil ghadab, hindari hal-hal yang menyebabkan kita emosi
atau intiqam, atau menyebabkan orang tuh jadi gedek sama kita gitu. Jadi kalau orang puasa itu, kalau lagi puasa itu jangan marah dan jangan bikin orang marah. Ya, kita memang nggak marah tapi bikin orang marah. Nah ini yang harus dilihat, ada dua sisi itu. Kita memang nggak boleh marah tapi nggak boleh bikin orang lain juga jadi marah sama kita. Nah, jadi itu diantara sunnah-sunnah yang kita sebutkan, dan penulis menutupnya dengan menyebutkan as-shaimuna ala tawaqataini. Orang berpuasa itu ada dua tingkat. Sebenarnya para ulama beda-beda di sini. Ada yang menyebutkan 3 tingkat puasa, ada yang menyebutkan 2. Ada ulama yang menyebutkan tingkat pertama itu yang puasanya cuma nahan haus dan lapar. Yang kedua dia beneran puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini penulis menyebutkan tingkat dengan tingkatan yang berbeda. Ya, penulis menyebutkan tingkatan yang pertama adalah man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi ta'ala yarju indahu iwad dzalika fil jannah. Tingkatan orang puasa yang pertama adalah dia meninggalkan makan, minum, syahwat dan berharap ganti dari Allah nanti di surga. Itu tingkatan pertama. Nah, ini kita boleh ada di tingkatan ini karena kita berpuasa imanan wahtisaban. Kita beriman dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tingkatan yang kedua adalah man yasumu fid dunya amma siwallahi fayahfazur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wa yadhkurul mauta wal bila. Ini subhanallah kata-kata Syekh Al-Utsaimin. Beliau bilang apa? Fayahfazur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wa yadhkurul mauta wal bila wa yuridul akhirata fayatruku zinatad dunya. Allah, kata-kata beliau. Jadi di sini tingkatan yang kedua adalah orang yang berpuasa dari hal-hal kelezatan dunia. Tingkatan yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama puasa kita versi Ramadan, yang kedua versi zuhud. Nah, ini definisinya. Orang yang tahu dia kebahagiaan, kemuliaan yang dia dapatkan dari akhirat jauh lebih besar, maka dia puasa dari itu. Tingkatan ini justru berat untuk kita dapatkan karena tatkala kita meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia untuk kelezatan akhirat, kan puasa juga namanya. Meninggalkan segala kelezatan dunia untuk akhirat, itu tingkatan yang kedua. Itu menurut Syekh Al-Utsaimin di kitab ini. Jadi menurut beliau tingkatan puasa ada 2. Tingkatan yang pertama versi kita lah, orang-orang yang berpuasa berharap balasan dari Allah. Atau yang kedua orang yang berpuasa dari kelezatan dunia dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama lain menyebutkan bahwa tingkatan puasa yang pertama adalah hanya menahan haus dan lapar. Ini berbahaya nih. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan haus dan lapar. Yang kedua tingkatannya ini, tingkatan pertama Syekh Utsaimin. Itu dia berpuasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan bait yang luar biasa yang dikutip dari Lataiful Ma'arif. Nah, ini ada bait lagi. Di situ diterjemahin enggak ya baitnya? Ada enggak terjemahan baitnya? Di sini dikutip dari Lataiful Ma'arif, beliau mengambil dari Ibnu Rajab, man yurid mulkal jinani falyada' anhu tawani wal yaqum fi dhulmatil laili ila nuril qurani wal yasil sauman bi saumin inna hadzal 'aisya fani innamal 'aisyu jiwarullahi fi daril amani. Jadi kata beliau, man yurid mulkal jinan, barang siapa yang menginginkan kerajaan di surga, falyada' anhu tawani, maka tinggalkanlah sikap entar-entaran, menanti-nantikan. Ya kalau bisa sekarang ibadah kita kerjakan sekarang, enggak dientar-entarin. Itu tawani namanya. Tawani itu mengentar-entarkan, menanti-nantikan. Apa bahasa resminya? Entar-entarin. Jadi kalau kita menunda-nunda, nah itu tawani itu artinya menunda-nunda, kita enggak akan dapat kerajaan di surga. Wal yakum fi dzulmatil layli ila nuril qurani, bangun pada saat waktu malam dan bacalah Al-Qur'an. Jadi bangun di kegelapan malam, kasih cahaya Al-Qur'an. Wal yasil sauman bi saumin, ikutilah puasa dengan puasa, inna hadzal 'aisya fani, sesungguhnya kehidupan ini fana. Innamal 'aisyu jiwarullah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi daril amani, yaitu di tempat yang aman, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Sampai di situ yang disebutkan oleh penulis tentang sunnah-sunnah. Allahumma jammil bawatinana bil ikhlasi lak wa hassin a'malana bittiba'i rasulika wat ta'addubi bi adabihi. Ya Allah, perindahlah hati kami ini dengan keikhlasan dalam beribadah kepadamu, dan perbaikilah amalan-amalan kami sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.